وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمل النور النواحي برسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك ومن الشرك تصدع ودنا وقت الهداية رسول الله وحب الكفر أزعزع يا نبي سلام عليك
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين المرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى عليه وصحبه صلوا على النبي محمد مبروك ألف مبروك يا حبيب جمال مبروك مبروك ألف مبروك يا حبيب جمال مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك 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 ألف مبروك يا حبيب جمال مبروك مبروك ألف مبروك يا حبيب جمال مبروك مبروك ألف مبروك يا يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad berkah dunia akhirat amin amin dari Allahu Ahad berkah dunia akhirat مبروك مبروك ألف مبروك يا حبيب جمال مبروك مبروك ألف مبروك يا حبيب جمال مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك kami semua berdoa untuk ukur mulia kami semua berdoa untuk ukur mulia bertambahnya usia tambah keberkahannya bertambahnya usia tambah keberkahannya مبروك يا حبيب مبروك مبروك ألف يا حبيب جمال مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك berkah dalam umurnya berkah dalam rezekinya berkah dalam umurnya berkah dalam rezekinya berkah keluarganya berkah pula majelisnya berkah keluarganya berkah rezekinya semoga sehat
Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Dumateng para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, sedaya pejabat pemerintah ingkang rawuh, sipil, militer maupun Polri ingkang mugi-mugi sedaya tansah dimulyakaken Gusti Allah. Wabil khusus dumateng Al Ustadz Salim Nur hafizahullah wa ra'ah. Mugi-mugi Ustadz Salim diparingi sehat panjang umur. Dumateng Habib Abdul Qadir lan sedaya para habaib, para kiai ingkang rawuh, mugi-mugi sedaya para habaib kiai diparingi sehat panjang umur. Ingkang kawula mulyakaken Bapak Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji, ingkang mugi-mugi diparingi sehat, diparingi kiat, diparingi istiqomah, lan diparingi amanah saged mewujudkan Kota Malang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Beliau dan istri beliau yang senantiasa saya muliakan, saya hormati, dan begitu pula Bapak Wakil Wali Kota Bapak Sofyan dan segenap SKPD nggih, wali SKPD betul ya. Aku di STMJ mang keliru. SKPD yang insya Allah nggih paringi amanah, sedaya DPRD yang hadir, mugi-mugi sehat, sedaya panjang umur. Kemudian para hadirin dan hadirat jamaah majelis taklim wal maulid ar-ridwan ingkang mugi-mugi tansah diridhoni Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah mengundang kita semua acara Isra Mi'raj di Balai Kota Malang ini, yang alhamdulillah walaupun ada hujan rintik-rintik, tapi jamaah tidak gentar, tidak pantang mundur untuk majelis Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi Kota Madya Malang dengan event atau munasabah atau acara seperti ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah Majelis Taklim wal Maulid Ar-Ridwan, khususnya para munsyidin ashabul hadroh yang menyampaikan qasidah dan kemudian merayakan ulang tahun saya, walaupun kayak kroso dielingno mati ngono aku iki mau. Tapi insyaallah donga-donga ini ditampi Gusti Allah. Malam ini saya terus terang bahagia, bukan karena ulang tahun. Sebab ulang tahun tok lek gak ono hadiah ya percuma, Jes. Saya bahagia karena dapat kabar gembira dari Pak Wali Kota, Pak Sutiaji. Sungguh saya bahagia. Apa kabar gembira itu? Malam ini itu beliau mendatangkan sekitar 4.000 anak-anak SMP untuk hadir majelis Ar-Ridwan. Demi Allah bunga hati.
Nek pemimpin kaya ngene iki suweneng kiai habaib didongakno kabeh. Sebab apa? Ya memang harus didekatkan oleh mereka yang punya kekuasaan. Anak-anak muda ini dengan majelis supaya jadi anak-anak soleh. Tapi kalau didekatkan, dihadirkan di acara konser, dangdutan, ini dirusak massal. Diajari nggak punya akhlak, diajari mengidolakan orang yang nggak pantas diidolakan. Tapi ketika anak-anak SMP dikumpulkan di majelisnya Nabi Muhammad, walaupun saya lihat ada beberapa tadi yang wis gak kuat ngadeg, tapi gak apa-apa, wong dakwah iku ngono rek. Kayak kon biyen awal-awal ya ngono aku eling kok. Nggih Pak Sutiaji, dulu tuh anak-anak ini ada yang cuman konvoi tok. Jadi waktu saya ke majelis Ar-Ridwan ikut konvoi, begitu ke majelis ilang kabeh. Aku eling, ya sing guyu banter itu termasuk. Tapi ya kita biarkan, tapi subhanallah lama-lama akhirnya nyoba teko sediluk ae, teko ndek mburi rokokan maneh. Saya dilapori kru, ya apa be, biarin aja, biarkan nggak apa-apa. Mengenalno iku pelan-pelan. Wong dakwah iku gak iso terus langsung dikei taklif, tapi ditakrif. Setelah ditakrif, ditaklif, setelah ditaklif, ditaklif. Pertama itu dikenalno sik, kedua dibuat cinta kepada Rasulullah, ketiga baru diberikan kewajiban-kewajibannya. Maka saya ucapkan ribuan terima kasih, saya selaku khadimul majelis dan rakyat jelata mengucapkan ribuan terima kasih. Saya apresiasi Bapak Sutiaji atas perintah anak-anak SMP yang hadir ini. Insya Allah nggih, mugi-mugi anak-anak itu tadi nanti semuanya sekolahnya mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita mendengarkan sambutan. Jadi monggo Pak Sofyan untuk menyampaikan sambutannya di malam yang berkah ini, di bulan Rajab yang mulia ini, di malam Isra dan Mi'raj ini. Mugi-mugi Allah turunkan bukan cuma sekedar hujan-hujan yang tertampak, tapi rahmat pun turun di malam mulia ini. Kita semua dari majelis ini keluar sudah nggak bawa dosa, nggak bawa kesalahan, diampuni Allah. Kepada Pak Sofyan tempat dan waktu dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ingkang kawula hormati Bapak-bapak kiai, para sepuh bini sepuh, khususipun para habaib, para ustadz, para alim, para ulama ingkang rawuh, Bapak Wali Kota Malang, ingkang kawula hormati Bapak Haji Setiaji, Habib Jamal, ingkang kawula taati, kawula hormati, para Habib sedaya ngapunten, sekaligus jamaah Majelis Taklim Ar-Ridwan yang malam hari ini sungguh sangat menggembirakan, mengharukan atas kerawuan daripada para jamaah sekalian, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, Pak Camat, Pak Lurah, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP se-Kota Malang yang saya banggakan. Bapak-bapak Forpimda, mohon maaf, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Kajari dari Danlanal, Bapak Kepala Pekorwil,
Pak Dandim juga, serta hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, malam yang barokah ini di bulan Rajab, di saat kita juga melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, kita semua bisa hadir dan rawuh untuk bersama-sama mengumandangkan sholawat di tempat yang insya Allah bersejarah ini, di Balai Kota Malang, di alun-alun Bunder, dan inilah ikon Kota Malang yang mana kita ketahui bahwa tugu yang ada di tengah alun Bunder ini dibangun sebelum kemerdekaan. Kita berada di tengah-tengah kota melaksanakan sholawat bersama di saat hari yang baik. Semoga apa yang kita bersama-sama lakukan ini membawa keberkahan. Salam dan sholawat marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang sudah memberikan kita ilmu, petunjuk, dan contoh-contoh yang baik dalam mengarungi kehidupan sampai dengan hari ini. Ungkapan yang terindah yang bisa saya sampaikan atas nama Bapak Wali Kota pada malam hari ini adalah rasa syukur yang mendalam. Ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuhan dan bacaan sholawat Bapak Ibu sekalian, khususnya para habaib yang sangat kita hormati. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Semoga kegiatan kita hari ini membawa berkah kepada kita semua warga Malang, Jawa Timur, dan Indonesia. Tentu dalam menghormati para jamaah, khususipun para habib, ada kekurangan, ada kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, ngapunten, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair Bapak Wakil Wali Kota Pak Sofyan. Suaranya Masya Allah. Ini gosida enak itu suaranya mau. Kayak Bung Karno suaranya. Mugi-mugi harapan-harapan Pak Wakil Wali Kota yang disampaikan, begitu juga Bapak Wali Kota Malang, dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya ayo kita mendengarkan mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Al-Ustadz Salim Nur. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Walhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana min ummati sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ingkang kula mulyakaken, yang mulia saudara saya Al-Habib Jamal bin Thaha Ba'adil, dan saudara saya yang mulia dan ganteng dewe Al-Habib Abdul Qadir Maula Dawilah. Kalau Habib Jamal bilang megene. Dan yang saya muliakan para kiaiat, Kiai Masyuri,
Kiai siapa iki lali aku. Mustari dan para habaib yang lainnya, para kiayat yang lainnya yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim saya kepada mereka semuanya. Dan mudah-mudahan para habaib, para kiai dan para ustadz-ustadz semuanya diberikan berkah sama Allah, panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, fulusnya banyak. Kalau istrinya saya enggak berani saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya muliakan Bapak Wali Kota yang mulia, yaitu Bapak Sutiaji, yo wali kota, yo ustadz, yo kiai iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Kiai Haji ya apa njeluke kira. Bapak Kiai Haji Wali Kota Sutiaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang saya muliakan Bapak Sufyan, Wakil Wali Kota yang sering menghadiri majelis saya, majelis Rindu Rasul. Mudah-mudahan Bapak Wali Kota dan wakilnya diberikan panjang umur, sehat walafiat, barakah, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para kru Ar-Ridwan, majelis Ar-Ridwan semuanya, ada perempuannya, kru laki-laki dan perempuan yang telah menyukseskan majelis ini, mudah-mudahan mereka semua dicintai Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Para hadirin semuanya, pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jamaah majelis Ar-Ridwan yang dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jajaran pemerintah, petugas-petugasnya, Satpol PP dan yang lainnya, mudah-mudahan semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'akumun nadhir. Telah datang kepada kamu kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud an-nadhir ini? Maka ahli tafsir mengatakan, ada sebagian yang mengatakan Al-Quran. Telah datang kepada kalian pemberi peringatan, yaitu Al-Quran. Sebagian ahli tafsir lagi mengatakan ar-rusul ilaihim. Telah datang kepada kalian pemberi peringatan, yaitu para rasul. Tapi Al-Imam Ibnu Abbas, wal Imam Ikrimah, wa Imam Sufyan dan ulama-ulama yang lainnya, ahli tafsir, mereka semuanya mengatakan an-nadhir, pemberi peringatan, adalah maknanya asyaib, yaitu uban. Wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian pemberi peringatan, yaitu uwan. Maksudnya ketika seorang hamba dikasih uwan sama Allah Subhanahu wa taala di kepalanya, apakah itu seprapat, apa itu setengah, apakah bewanen, berarti orang itu cedek. Tapi mudah-mudahan yang sudah ubanan panjang umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang diulang tahun nih, panjang umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin, dalam sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Itu yang dimaksud. Ini uban termasuk tanda daripada min rusulil maut, tanda dari utusan-utusan kematian. Jadi sebelum orang itu dikasih mati, itu diingatkan sama Allah, yaitu dikasih uban supaya siap-siap menghadapi mati ini dengan ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu apalagi tandanya? Tandanya adalah yaitu taghyirus sam'i wal basar. Sudah berkurang kualitas ketajaman matanya, pendengarannya dan matanya. Berkurang sudah.
Kalau dulu waktu muda, kalau ada orang memanggil ya dengan suara, itu cukup dengan satu panggilan, satu suara sudah dengar dan dia paham. Tapi kalau sudah berumur 50 ke atas, tidak cukup dengan satu panggilan. Woi, apa? Ya, berarti kudu diulangi omongan itu. Berarti wong ini iki cedek apa? Woi, turu tak iki rek? Cedek. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kualitas ketajaman telinga pun berkurang. Kemudian kualitas pandangannya pun berkurang. Dulu waktu muda, lek moco, jangankan jarak jauh, jarak dekat ini tajam. Jangankan tulisan gede, tulisan cilik itu loh iso diwoco. Tapi lek wis umur 50 nang dhuwur, 50 nang dhuwur, kaya awakan iki, 50 nang dhuwur, iku maca tulisan iku, apa meneh tulisane cilik, blereng wisan, gandeng-gandeng. Didono tambah gak ketok, akhirnya gawe kaca moto. Nah, kekurangan pandangan ini adalah termasuk daripada utusan kematian. Awasnya dielingno mbek Gusti Allah, awakmu cedek mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu apalagi yaitu dikasih penyakit. Penyakit apa saja? Bahkan orang kalau dikasih greges itu utusan kematian. Rasulullah mengatakan al-huma Allahumma sholli ala Muhammad, nadhirul maut, kata Rasulullah SAW. Greges iku peringatan lek awakmu cedek mati. Ono sing greges iki. Insyaallah barokai ar-ridwan panjang umur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai segitu. Lemahnya badan dengan usia tua itu juga merupakan tanda dari kematian. Makanya di dalam kitab Tambihul Mukhtarin halaman 30 yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, itu disebutkan di dalam kitab Tambihul Mukhtarin fi Zabur. Disebutkan di dalam kitab Zabur, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ada ucapan ma balagha ahadun sab'ina sana illa istakka min ghairi illah. Ma balagha ahadun sab'ina sana illa istakka min ghairi illah. Tidaklah seseorang itu mencapai umur 70 tahun umat terdahulu, istilahnya wong biyen. Tidaklah orang itu berumur 70 tahun kecuali akeh sambate. Padahal dia ndak sakit tapi sambate akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok bisa begitu? Wis titenano ngene ae lho. Lek ana wong umure 60, aja 70, 60 nang dhuwur, 60 titik ngono ae. Hadir di majelis apapun, istighosa, tahlil. Dia hadir, dia duduk mesti mele lungguh sing ana sendenane. Betul? Hei. Iya. Mesti. Kenapa? Kalau ditanya, Pak, sampean kok senden sing umur 60 mendhuwuri. Kon gak ero boyokku ya. Loro lek gak senden. Kon gak ero sikilku gak asam aurat. Kon gak ero gegerku lek gak senden gak enak. Kon gak ero aku ngeluhan mumet lek gak senden. Sehat tapi akeh sambate. Allahumma sholli ala Muhammad. Ke umur 60 mendhuwur. Tapi like umur 50 mending sorsik tahes. Habib Jamal umur 46. Mudah-mudahan panjang umur. Saya tanya tadi umurnya berapa, Bib? Dan sebenarnya saya sungkan mau tanya itu. 46 katanya. Nggak tahu Habib Abdul Qadir berapa ini? 17 ya, Bib? Ya.
Ini kalau Habib Jamal, Habib Abdul Qadir duduk ya tegak. Sik tahes ya. Lek awakan iki yo mangkak golek kursi kok gak ono ngene. Wis 50 iki umur iki. Habis alhamdulillah. Saya ditaruh di depan ini sudah kemuliaan. Alhamdulillah. Matur nuwun Bib. Terus ini Habib Jamal sendiri kuat. Habib Abdul Qadir ini luar biasa. Sudah ganteng, tahes. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu. Jadi kalau sudah lemah badannya itu utusan kematian. Oleh karena itu Al-Habib Zain bin Sumit, seorang wali, seorang ahli fikih, dalam ucapannya beliau tercantum dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah halaman 252. Beliau mengatakan di situ bahwasanya sampai terjadi ada orang yang berumur 70 tahun, wonten tiyang sing usiane pun 70. Dugi teng dokter, datang ke dokter untuk sebagai pasien. Sesampainya dia sampai di depan dokter, ditanya sama dokternya. Namanya siapa, Pak? Saimin, dicatat sama dokter. Umurnya berapa, Pak? 70 tahun, dicatat. Keluhannya apa, Pak? Ini, Dok. Saya ini pandangan saya tidak seperti dulu lagi. Kadang-kadang burem, kadang-kadang nggak ketok gitu. Kata dokternya, hadza minas sab'in. Iki ojo kuatir, Pak. Wis iku gawanane wong umur 70 tahun. Anu, Dok. Kadang-kadang saya ini ngeluh mumet gitu loh. Bagaimana? Dijawab sama dokternya, sama. Hadza minas sab'in. Kawanane wong umur 70 tahun. Kadang-kadang saya mules gitu, Dok. Mules balik-balik nang toilet. Iki apa, Dok? Hadza minas sab'in. Iku kawanane wong 70 tahun. Pasiennya sambat banyak, jawabannya dokter cuma satu. Hadza minas sab'in. Kawanane wong umur 70. Ngadeg pasiennya, ngamuk, bangkel, ditapuk. Dokter ditas gitu, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ditapuk itu dokternya ngamuk. Loh, sampean kok napuk saya? Hadza minas sab'in. Ini ya kawanane wong umur 70. Nun sewu sing umur swidak mendur aja nempilingan nggih. Wes aku mudhun ditempiling kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini loh, Pak. Ya. Saya tidak menceritakan ini, bukan saya ngiling no mati di suatu majelis Isra Mi'raj, tidak. Maksud saya bahwasanya kita dikasih umur ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Ya. Gunakan untuk tobat, karena tidak ada yang hadir di majelis ini yang bersih dari dosa. Semuanya berdosa. Apa meneh sing ngadeg, mbok dosane. Tugas kita bukan nyalakan, tapi tugas kita ngoreksi sendiri, tobat. Innallaha yuhibbut tawabin. Saya rakyat jelata, kata Habib Jamal, orang awam, yaitu banyak dosanya, tugasnya wis mandek. Ojo ndolimi wong, ojo ninggalno salat, naudzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah. Harus tugas kita ini, tugas saya ini tobat. Tambah dekat sama Allah, tambah cinta sama Nabi Muhammad SAW. Begitu apalagi pejabatnya, apalagi ustadznya. Harus. Nah ini Bapak Wali Kota Masya Allah. Tidak ngadakan semacam ini karena ada kemuliaan di hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan panjang umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang lainnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah panjang umur ninggalno sholat, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Tarikus shalah mal'un. Kata Kanjeng Nabi, orang yang meninggalkan sholat itu dilaknat. Fi Taurat, di Taurat itu dilaknat. Fil Injil, di Injil dilaknat. Fi Zabur, di Zabur dilaknat. Wal Furqan, di Quran dilaknat. Tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat tersebut, kata Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad. Yaji alaih wa ya'ti alaih kulla yaumin
Wa kulla lailatin, setiap hari setiap malam diberi oleh Allah yaitu alfu laknah, 1000 laknat, wa alfu sakhat, 1000 kemarahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan tidak barokah. Kalau mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu jangan sampai bubar dari majelis ini ya, kita dapat pengajian besoknya nggak sholat subuh. Pun sampai nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu. Sudah jauhkan. Kita menjauh dari meninggalkan sholat, dari mendolimi orang dan sebagainya. Kita taat dan tobat. Itu tugas kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyukai orang yang tobat. Rasulullah menyukai orang-orang yang tobat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu. Nah itulah. Tinggal 5 menit. Saya pernah nalkini orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nalkini orang. Waktu saya ngajar dulu, ada satu orang datang ke saya. Ustadz, saya minta bantuan. Bantuan apa? Abah saya, bapak saya, ayah saya sakaratul maut. Coba tolong ditalkinkan. Itu kitab saya tutup, saya lari. Ayo sama satu murid saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika di hadapan orang yang sakaratul maut, tahu orang sakaratul maut mangap-mangap, matanya itu ke atas. Sudah tidak kenal siapa di samping, kanan, kiri, depan, tidak kenal sudah. Ustaz, tolong dibacakan Yasin sih, tak barang. Tak cekel dhisik sikile. Tak ke ilmu pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz, baca Yasin, Ustaz. Yo yo, dibacono Yasin. Yasin sik tas dimulai wong mayite mati. Sik gampang Yasin niku. Tak cekel sikile tek kok adem. Tak cekel dengkule kok adem. Tak cekel kentole lho kok anget. Wis gak usah Yasin-yasinan. Apa roes mlaku nang apa ini pahanya. Ini sudah mau meninggal dunia. Terus ya apa? Talkini langsung. Kalau talkini la ilaha illallah. Bisa jawab? Tidak. Malah ngorok. Ngorok. Ya apa kon ono wong ditalkili ngorok kaget ndak kon? Aduh, ngorok. Sing nalkini lho wedi. Ngorok. Mungkin saya yang salah, kepanjangan. Allah. Mati melungker. Mati melungker. Ketika itu saya tanya, kenapa Wongki orang ini sering saya talkini kok nggak bisa baca la ilaha, kenapa? Katanya orang ini jamaah saya bilang apa? Oh orang ini kalau tahlil masya Allah, kerpet apa itu kloso gurung di totong wis teko wis, masya Allah. Cuma tarikus sholat, ninggal no sholat. Na'udzubillah min dalik. Mati ini melungker ngorok. In ghatta ghatital makhluk, in ghatta ghatital makhluk. Kata cirinya orang yang mati husnul khotimah itu ngorok seperti ontah disembelih. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu cirinya orang mati husnul khotimah, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Dan orang yang meninggalkan sholat mal'un, dilaknat oleh Allah. Bukan Allah saja yang melaknat. Anda tahu suatu hadis yang panjang, Anda buka kitab Al-Wasaya dari kalamnya Al-Habib Zain bin Sumit. Dari hadis yang panjang, bukan hanya Allah yang melaknat, tapi apa? Panganane ikut melaknat. Kalau ada orang ini enggak sholat subuh yuk, ngoro sarapan jam itu, mangan rawon terus ono mendoli. Mendoli itu sebelum lebu itu ngelaknat, mandar kon dilaknat Gusti Allah. Mendoli itu gurung cambai. Wis ngelaknat itu. Gurung rawone. Panganane ngelaknat. Rumahnya pun mendoakan. Ketika dia keluar mandar gak balik mate pun. Iku omai. Dilaknat, naudzubillah min dalik. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saleh, yang dirahmati, diberkahi oleh Allah.
pas 20 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kiai Haji Al Ustadz Salim Nur khairul jaza. Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dielingno salat, dielingno mati. Nggih. Kita enggak tahu umur kita sampai kapan. Tapi kita gak perlu ngurusi berapa umur kita, tapi apa persiapan kita untuk kematian, itu yang harus kita pikirkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau pengen nambahi sekedik berkaitan dengan Isra Mi'raj. Ketika Kanjeng Nabi niku Mi'raj, sakderengipun kepanggih Gusti Allah, Kanjeng Nabi ketika di Sidratul Muntaha, malaikat mundur. Kemudian naik Rasulullah, perjumpaan pertama adalah pujian beliau Nabi Muhammad kepada Allah. Terus pas Kanjeng Nabi di Sidratul Muntaha itu langsung at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Langsung muji semua penghormatan, semua keberkahan, semua rahmat itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijawab kali Gusti Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab, salam untukmu wahai sang nabi serta rahmat dan berkah. Hadirin, saya kasih tahu ya, tidak ada kenikmatan bahkan lebih dari surga seperti memandang zat Allah. Tidak ada sudah kenikmatan seperti lihat Allah. Makanya Nabi Musa ngotot karena itu kenikmatan yang paling besar. Orang itu kalau diberi kenikmatan, itu mesti lali. Terus gak usah kenikmatan sing macem-macem. Kadang-kadang kalau kali sampean ketok rawon lali konco, lali sembarang kali. Sik ketok rawon itu. Itu sudah sifat manusiawi, kalau dapat kenikmatan lupa. Nah, Kanjeng Nabi itu ketika dapat kenikmatan memandang zatnya Allah, ketika memuji Allah, kemudian Allah salam kepadanya, yang hebat adalah Kanjeng Nabi gak lupa dengan para orang-orang soleh. Dados Kanjeng Nabi pas disalami Gusti Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dijawab kali Kanjeng Nabi nopo, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam untukku dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Dawuh para ulama, beruntung para sholihin yang ada di hati Rasulullah. Ketika berjumpa dengan Allah tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi walaupun dapat kenikmatan seperti itu, dapat salam, tapi sing dieling-eling Kanjeng Nabi aulia Allah, para hamba Allah sing soleh. Makanya beruntungnya para aulia adalah karena mereka ada di hati Nabi Muhammad. Kalau panjenengan punya hati ada Nabi Muhammad, istimewa. Tapi kalau Nabi Muhammad di hatinya ada panjenengan, luar biasa. Makanya para aulia wassolihin, mereka tujuannya adalah memiliki tempat, meraih tempat di hati Nabi Muhammad. Nah niki sinten para aulia yang ada di hati Rasulullah niki. Siapa para aulia yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran? Inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Imam Suyuti beliau menyebut dalam kitab Durrul Mansur, menyebut beberapa hadis, mungkin lebih dari 10 hadis yang membuktikan bahwa aulianya Allah itu siapa? Hum idza ru'u dzukirallah. Pokoknya Pak nggih, sampai nek kepingin ningali wali, gak usah delok ceramai.
Gak usah macem-macem, delok entok wajahi. Nek wajahnya ngelingno sampean teng Gusti Allah, berarti itu wali Allah. Ono ustad didelok raine malah gak eling Gusti Allah, milih eling utang. Nggih. Kita ini hadirin lihat orang ini ingat siapa? Ada orang itu yang dipandang terus ingat dunia. Ada yang dipandang kemudian ingat naudzubillah syahwat. Tapi para aulia Allah niku lek didelok, dipandeng ngono tok niku langsung ngiling Gusti Allah. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau sampai mengatakan fawa asafi in muttu min qabli an ara wujuhan 'alaiha nuru ilmin wa khasyati. Danio nyesele aku urip di dunya iki lek mboten nangsal kesempatan memandang wajah yang ada cahaya kekhusyukan dan takut kepada Allah, yaitu para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Wis sampean nek ningali wali gak usah repot-repot, pokoke didelok eling sapa. Kalau kita lihat, kita pandang langsung ingat Allah, ini orang soleh, ini adalah khiyarukum, orang baik, dan dia adalah wali min aulia Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat-syaratnya, punya ilmu dan tidak melanggar syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ki hadirin, ayo insya Allah PR kula kali sampean dari majelis ini cari tempat di hati Rasulullah. Corone ya apa? Ayo berupaya kita itu kalau dilihat orang ngiling noteng Gusti Allah. Oke. Memang ini adalah hal yang tidak mudah, tapi insya Allah bisa. Ya bisa. Anggal syarat-syaratnya, sing pertama ikhlas, sing kedua zuhud, warok, gak mangan sing haram, kemudian mengamalkan ilmunya, insya Allah. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu hadirin, beliau itu kalau dipandang ingat orang sama Allah, kayak bercahaya wajahnya. Beliau itu yo gak gawe sabun muka, gak tahu gawe skincare, gak tahu glow-glow itu lho, gak tahu. Glowing itu lho, gak tahu. Zamane yo gak ono, yo sabun yo gak. Tapi wajahnya itu dipandang itu kayak bercahaya. Kinten-kinten nopo sebabnya? Beliau menjawab, ma bala aulia, ma bala solihin wujuhuhum nayyirah. Imam Hasan Basri, kenapa sih wali-wali itu wajahnya kok bercahaya? Padahal yo kadang gak putih, tapi koyok bercahaya. Jawaban beliau, li'annahum kholau bi rabbihim. Mereka lek malam, lek bengi bersendirian, berkholwat dengan Tuhan mereka. Fa'al basahum nuran min nurih. Kemudian dipercikkan cahaya dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lek wong sing melekan ibadah, isu iku wajahnya nikmat, nek meleane ibadah. Lek meleane kayak main remi, isu gak tambah bercahaya, malah kayak joker ngono ra ini nggih. Seuntung joker iki. Nggih. Duduk sing keriting iku ae yo. Nek bengine nggih maine domino tok isuke ya ngono. Raine kayak nggih pentol ngono ya. Apa meneh maksiat tambah Allah Ta'ala, wes tambah raine gak enak belas didelok, surem. Didelok iku nggih. Mas yo seneng delok raine wong-wong jadi melok sumpek. Kenapa? Sudah wajahnya ndak enak. Wajah orang yang dimurkai dan wajah orang yang enggak dapat nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Mugi-mugi kula lan panjenengan diparingi nur saking Gusti Allah. Dan insya Allah kita semua punya tempat di hati Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Terakhir saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah Kota Malang atas acara malam mulia ini, khususipun Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota dan keluarga mereka semua dan segenap yang ikut andil dalam acara yang mulia ini. Semoga Allah mengganjarnya kita semua dengan husnul khatimah indal maut, panjang umur lan taat Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, mugi-mugi
Pak Sutiaji, Pak Sofyan dan sedaya pejabat niki diparingi sehat panjang umur, diparingi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ayo kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان
من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان فتنة الشيطان يا قديم الإحسان قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان علينا من إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار غفور يا غفور اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib terus Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Bersatu dalam sanubariku, bangkitlah saudaraku, jayalah kau negeriku. Bersatu dalam sanubariku, bangkitlah saudaraku, jayalah kau negeriku. Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, mari kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia, jadi satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun
untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni. Kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita.